Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anies Baswedan, keinginan Anies Baswedan adalah menggapai demokrasi yang memiliki adab dan demokrasi yang menjunjung etika, dan dia menunggu hasil dari KPU. Apapun hasil yang diputuskan KPU akan dihormati, akan dihargai, dan itulah caranya merawat demokrasi yang memiliki adab dan etika. Jadi selesai, sudah bisa diperkirakan Anies kalah dalam Pilpres 2024. Kecurangan-kecurangan yang menggema yang sedang dikumpulkan oleh kawan-kawan dari tim hukum itu hendaknya disingkirkan saja. Asar ya, maaf, kita potong dulu. Dan yang harus diingat adalah sebuah kenyataan sejarah, dan itu harus diakui dengan jujur oleh Anies Baswedan, bahwa dia dalam Pilpres sekarang adalah kalah, ataupun istilahnya dikalahkan dengan segala macam alasannya. Yang penting mengaku secara jujur kalah adalah sebuah kenyataan yang patut dipujikan. Oleh karena itu tidak ada gunanya membuang-buang umur, waktu hanya untuk mempersoalkan keabsahan pemilu, soal kecurangan pemilu yang sedang dikumpulkan bukti-buktinya. Menurut saya itu lupakan saja. Kita kembali kepada Anies Baswedan yang mengatakan Pilpres bukanlah akhir segala-galanya. Yang lebih penting adalah membangun demokrasi yang lebih beradab dan demokrasi yang mempunyai etika. Dan gerak perubahan itu sudah berjalan, sudah menyebar ke seluruh pembuluh desa-desa yang terjauh di Indonesia. Dan kata Anies Baswedan, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Problemnya adalah bagaimana merawat semangat perubahan yang sudah tersebar dan sudah menghangat di kalbu penduduk dan relawan Anies Baswedan. Menurut saya proposal mini saya ajukan, hendaknya gerak perubahan itu tidak cukup hanya dinarasikan kembali, apalagi sekarang tidak punya wewenang, karena wewenang itu sudah terlepas dan diambil paslon 02. Jadi gerakan perubahan itu harus dikasih kaki dan juga harus mempersiapkan diri untuk bertanding kembali, merebut kekuasaan, untuk memiliki posisi politik, ya. Karena politik itu isinya tiga: bagaimana menggunakan atau merebut kekuasaan, dan kemudian bagaimana yang kedua adalah menggunakan kekuasaan, dan isi politik yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu kalau perlu sampai mati. Oleh karena itu mendirikan partai politik adalah sebuah keharusan sejarah bagi Anies Baswedan. Ide tanpa kaki tentu kurang manfaatnya, apalagi Anies Baswedan sudah dijadikan semacam simbol bagi cita-cita democratic and free society, kalau istilahnya Nelson Mandela, yaitu bagaimana cita-cita membentuk masyarakat yang bebas, demokratik, sebagaimana keinginan kita bersama. Salah satu pilar demokrasi adalah terjaminnya kebebasan berekspresi.
mengeluarkan ide-ide tanpa ada ketakutan bagi perkembangan demokrasi yang lebih sehat, lebih adil, lebih makmur. Dan itu diperlukan satu usaha yang lebih terstruktur melalui alat perjuangan yang baru, yaitu partai politik. Apalagi kakek dari Anies Baswedan pernah menggunakan alat untuk memperjuangkan ide-idenya, yaitu Partai Arab Indonesia. AR Baswedan adalah ketuanya. Tujuan partai politik PAI adalah Indonesia Merdeka. Begitu Indonesia Merdeka, partai PAI dibubarkan oleh pendiri-pendirinya. Tetapi alat itu penting, dan Agus Salim bersama Cokro Aminoto menggunakan alat perjuangan partai politik Sarekat Islam. Sekurang-kurangnya 20 tahun Bung Karno mendirikan PNI tahun 27. Dan ketika PNI itu tokoh-tokohnya dimasukkan penjara, Bung Hatam mendirikan PNI, singkatannya adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Muhammad Nasir juga menggunakan Majelis Syura Muslimin Indonesia selama 9 tahun untuk memberikan kaki terhadap ide-idenya. 9 tahun dia menjadi ketua Masyumi. Jadi orang-orang di masa lalu, tokoh-tokoh kita, bapak-bapak tua kita, memberikan satu pelajaran yang penuh dengan keagungan. Alat perjuangan berupa partai adalah sebuah keharusan untuk melembagakan gerakan perubahan. Kalau memang gerakan perubahan itu adalah satu jalan panjang yang tidak terhenti pada Pilpres 2024, tampaknya posisi politik harus kembali diraih dengan kendaraan baru, yaitu partai politik yang didirikan oleh Anies Rashid Baswedan dan para relawannya di seluruh Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kunjungi channel baru saya Yudi Pramuko untuk tema politik kontemporer. Sejarah politik Indonesia modern ada di channel baru Yudi Pramuko. Selamat di subscribe, like, and share, yaitu Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, semoga semua sehat ya penonton pesantren Ojo Lali. Dan kita lihat nih satu kenyataan sejarah. Tren dari quick count menunjukkan 02 akan memimpin negeri ini, yaitu Gibran dan Prabowo dan Gibran. Anies posisi kedua, dan dia untuk sementara kehilangan peluang untuk memperbaiki negeri ini dengan konsep-konsep yang sudah dia sebarkan melalui media massa. Dan tentu saja ya, kekuasaan itu dipergilirkan dan diberikan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dialah Allah yang memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan yang dia kehendaki. Dan tentu saja kita menitipkan pesan kepada Anies Baswedan ketika dia ditanya dalam Desak Amin, seorang penanya cerdas bertanya, apa yang Pak Anies lakukan jika nanti malam sebutkan 3 tokoh yang akan diajak makan malam oleh Pak Anies. Tokoh imajinatif boleh, tokoh yang lama boleh. Dan Anies Baswedan mengatakan, saya akan mengajak berbicara
bicara pertama Nabi Muhammad SAW. Satu jawaban yang menggetarkan betapa dia punya satu sumber nilai dari Rasulullah SAW yang selama 13 tahun Rasulullah itu menjadi oposan di Mekah melawan kekuatan dominasi kaum Quraisy sebelum akhirnya menaburkan benih-benih peradaban baru di kota Madinah. Terus kemudian yang akan diajak bincang-bincang lagi kata Anies Baswedan malam itu adalah ingin berbincang dengan Nelson Mandela. Ini juga satu oposan yang luar biasa dari Afrika Selatan yang punya guru adalah Mahatma Gandhi untuk memperjuangkan cita-citanya. Siapa itu? Nelson Mandela. Dia dipenjara oleh kekuasaan apartheid ya, yang menganut sistem pembedaan warna kulit selama 27 tahun, dan Nelson Mandela bertahan dengan nilai yang dianutnya. Bagaimana sistem kekuasaan yang menindas ras kulit hitam itu bisa disingkirkan, dan akhirnya dia bisa menjadi presiden pada saat dia usianya 76 tahun, 5 tahun sampai 81 tahun 1994. Dan Mandela pernah ke Indonesia dan dia wafat dalam usia yang panjang 95 tahun. Dan yang ketiga tentu saja waktu itu kita masih ingat Anies mengatakan dia ingin berbincang dan makan malam dengan Mahatma Gandhi, satu tokoh pejuang besar, berjiwa besar melawan kolonialisme Inggris dengan gerakan demonstrasi damainya ahimsa, gerakan anti kekerasan, sehingga akhirnya berhasil menumbangkan dominasi Inggris. Oleh karena itu tokoh-tokoh yang disebut oleh Anies Baswedan seharusnya yaitu Nabi Muhammad, Mandela atau Gandhi yang wafat dalam usia 79 tahun hendaknya menjadi inspirasi yang besar untuk berjuang ke depan menjadi presiden Indonesia mendatang, yaitu sebagai oposan terhadap dominasi yang belum bisa ditumbangkan saat ini. Tentu Anies Baswedan akan menunggu 13 tahun lagi sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW, karena nanti konon menurut skenario Prabowo jadi presiden hanya 2 tahun, diteruskan oleh Gibran 3 tahun, dan kemudian Gibran menjadi presiden 2 periode, jadi 3 tambah 10 tahun, 13 tahun. Itu rencana manusia, dan biasanya Tuhan punya rencana, Allah punya rencana, dan biasanya rencana Allah juga yang terlaksana. Oleh karena itu kami punya proposal kecil, janganlah Anies Baswedan itu bergabung dengan kekuasaan yang narasi sebelum pemilu penuh dengan kecurangan dan pemihakan terhadap salah satu paslon oleh kekuasaan, oleh Joko Widodo dan menteri-menterinya, dan juga aparat-aparat yang dikendalikan dengan sistem pejabat yang diangkat sampai 190 di seluruh Indonesia. Semua itu adalah sebuah pengendalian yang sudah dirancangkan lama untuk memenangkan pertarungan pada 14 Februari 2024. Jadi pesan kita, pesan kami, pesan saya untuk Anda, untuk Anies Baswedan, jadilah bukan seperti Prabowo yang menggabungkan diri pada Jokowi, tapi jadilah seorang oposan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dicontohkan oleh Nelson Mandela, dan sebagaimana dicontohkan oleh Gandhi atau Mahatma Gandhi. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh.
Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 Suhada Iya, itu, 6 Suhada dipasang di sini, 6 Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.